Okay, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Let me introduce myself. My name is Biat Supriyadi. Today, I will answer my question from my lecture about mid test today. Um, so in the mid test here, there are five equation. Okay, number one, I'm read in my paper. Okay, number one, explain the difference between ESP from general English. Number two, explain the step and ESP a teacher before making up a syllabus. Number three, which approachment of a course edition you think effectively conducted in the vocational high school. The last number, explain some teaching method, a technique you can apply. Why do you think that choose are effective? Okay, I will answer number one about explain the difference between ESP from a general English. Okay, English specific purpose that we know English specific purpose is new approach in the teaching and use of English for special fields and the studies there are in the line with the needs of the fields of the skills of a profession of English user. The fields of skill and profession such as English per law, medicine, medical, engineering, economy, and so on, like and maritime and so on. So English general, I think different assumption because English general in the teach in learning foreign language sure sure have different with English specific purpose because Eng- English general um learning about tools communication for communication and overly and written. Okay, I am explain in Indonesia language. Jadi English specific purpose itu adalah English yang pembelajaran yang spesifik. Mengapa? Karena English specific purpose adalah bagaimana cara kita memberikan suatu pelajaran kepada siswa dengan secara spesifik. Contohnya, misalnya kita memberi pelajaran tentang kedokteran. Pasti yang dipelajari dalam ESP adalah apa yang terdapat di dalam kedokteran tersebut, alat yang digunakan, bahasa yang digunakan, vocabulary yang ada di dalam ilmu kedokteran tersebut. Begitu juga seperti perhotelan. Sama-sama sama-sama mempelajari hal yang spesifik sesuai dengan kebutuhan siswa. Contohnya, kita bekerja di perhotelan, pasti kita mempunyai bahasa atau komunikasi yang ada di sana. Jadi English specific purpose ini bertujuan untuk menganalisa kebutuhan siswa menjadi lebih spesifik. Contohnya mempelajari bahasa yang ada di perhotelan tersebut, seperti vocabulary-nya, komunikasi dengan seseorang lebih spesifik. Tapi berbeda dengan English general, yaitu yang dimana English general itu mempelajari hal yang umum seperti sekolah seperti biasanya, tidak terlalu spesifik. Dia hanya sebagai alat untuk berkomunikasi baik secara lisan atau tulisan. Saya akan memberi contohnya. Contohnya, ketika ada seorang
bekerja dari Indonesia untuk bekerja di luar negeri, pasti mereka ingin mempelajari bahasa Inggris. Tetapi hanya sebatas mempelajari untuk bisa berkomunikasi yang ada di luar sana. Tetapi kalau English specific purpose, yaitu lebih ke analisis kebutuhannya lebih spesifik. Lebih apa, agar bisa lebih spesifik, yaitu mempelajari secara khusus sesuai di bidangnya, sesuai mata jurusan yang diambil, agar lebih mudah di dalam bekerja untuk kedepannya. Jadi itulah perbedaan difference between English specific purpose and ESP general. So English specific purpose more a focus, but English general don't tidak terlalu mempelajari, hanya sebatas sebagai alat komunikasi secara lisan atau tulisan. Okay, the next question number 2. Explain the step and yes, be a teacher before making up a syllabus. So I think we can be a teacher for a future when we make syllabus for your student. Maybe the step first, maybe you make planning and you analysis student needs, and you evaluasi needs student in the school, in the class. Jadi di dalam membuat silabus, langkah-langkah membuat silabus, yaitu kita tentu mempersiapkan bahan atau perencanaan sebelumnya, yaitu kita menganalisis kebutuhan siswa yang ada di sekolah. Menurut saya, alangkah lebih baiknya ketika kita membuat suatu silabus there are discuss, yaitu adanya diskusi antara guru atau ada perwakilan siswa menggambarkan atau menceritakan tentang ESP, bagaimana penerapannya, bagaimana susunannya, bagaimana cara pengajarannya, yaitu seperti mengadakan workshop in the school for evaluation, for learning ESP. Okay, the next question, number 3. Which approachment of a course edition you think effectively conducted in the vocational high school? Maybe if discuss about decent courses, maybe I think learning centered. Why? Because learning centered more a focus for a student. Can be communication with community in the life. In the life can be free make skill. Jadi mengapa saya mengambil learning centered? Karena siswa dapat bebas memilih mata pelajarannya atau tujuannya, dan bisa berkomunikasi dengan orang lain atau masyarakat yang ada di sekitarnya. Menurut saya itu adalah desain pendekatan yang efektif menurut saya. Dan the last number, explain some teaching method technique you can apply. Why do you think that choose are effective? Maybe
Maybe I won't answer the last number. Maybe I take approach like conversation. Conversation. Why? I look in the class when a teacher menerapkan conversation in the class, maybe student can be free and can discuss with my friend, sharing information, the news, and so on. Maksud saya mengapa saya mengambil pendekatan conversation, karena menurut saya lebih efektif, karena siswa dapat berkomunikasi, dapat berdiskusi di kelas, bertukar pendapat dengan yang satu, dengan siswa yang lainnya. Karena di conversation ini siswa lebih mudah mengeluarkan pendapatnya dan tidak bosan, tidak jenuh selama pelajaran berlangsung. Oleh karena itu, strategi ini atau pendekatan ini sangat baik digunakan ketika kita mengajar di suatu sekolah atau kita sebagai guru. Karena biasanya siswa kita itu bosan mendengarkan saja, menonton dengan apa yang dibicarakan oleh guru tersebut. Dengan adanya diskusi, mereka bisa bebas mengeluarkan pendapat atau sharing information experience with friends. Okay, maybe that's all from me. Thank you very much. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.